Ya, giliran saya ya untuk memberikan masukan, kritik dan saran. Ya, saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Muhammad Hasanul Amal ya, tentang pengaruh hutang luar negeri, suku bunga, cadangan devisa terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ya, kalau melihat dari judul Anda ini, pada dasarnya sudah hampir setara dengan tesis ya, bahkan bisa dikatakan setara dengan tesis. Ya. Kemudian juga ekor-ekornya disertasi. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya ya tesis dan disertasi itu bermain pada minimal 4 variabel, minimal 4 variabel penelitian yang berbasis statistik atau kuantitatif ya. Ada yang 7 variabel, ada yang 9 ya. Ngeri. Kita lihat judul-judul penelitian kuantitatif yang menggunakan 7 variabel. Saya sendiri 5 variabel ya. Ya, di disertasi. Saya akan bertanya secara siksat ya, tidak terstruktur dari bab 1 sampai bab 5 ya. Apa yang telah ditelaah, ditanyakan, dikritisi oleh Dewan Penguji, itu semuanya ya dicatat ya, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk diadakan perubahan. Ya, apresiasi buat Saudara Hasanul Amal kalau di teorinya, baik teori hutang luar negeri, suku bunga, cadangan devisa, kemudian indeks harga saham gabungan atau IHSG itu sudah lengkap semuanya ya, sudah lengkap dengan indikatornya ya, mulai dari nama, tahun, definisi teori dan indikator teori ya. Hampir semuanya ini sudah baik ya, hanya ada beberapa item yang masih perlu dipermantap atau dipertajam ya. Saya langsung buka pada bab 4 saja, seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Muljibir ya tadi, Dewan Penguji yang lain. Di bab 4 ini bagian terakhir, Saudara Hasanul Amal, saya tidak melihat gambar hubungan antar variabel. Kenapa tidak digambar kembali? Padahal saya suruh Anda untuk menggambar kembali. Bagaimana caranya ini? Ya, di bab 4 terakhir tidak ada, saya lihat di sini. Untuk sebagai stretching, penegasan ya. Ya. Kalau gimana Pak, karena dari pembahasan ini saya menjawab semua variabel, tapi untuk pembahasan yang ini saya belum tahu apa ini maksudnya. Ya. Mau tahu cara meletakkannya? Ya. Sebelum kamu bahas hubungan antar variabel tersebut ya, misalnya X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, X3 terhadap Y ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1, X3 terhadap Y, X2, X3 terhadap Y. Itu kamu gambar memang ya hubungan antar variabelnya yang sudah terjawab, alfa 1 berapa, alfa 2 berapa, alfa 3 berapa, beta 1 berapa, beta 2 berapa. Kemudian kamu jelaskan nih secara konten seperti itu. Kira-kira konsen ya? Konsen? Ya, seperti itu. Jadi ini kan penjelasannya, kamu sudah menjelaskan hubungan antar variabel masing-masing X1, X2, X3 terhadap Y ya. Nah, seperti itu dengan variabel intervening, cadangan devisa yang ada pada X3 ya. Nah, seperti itu. Di sini harus dijawab Saudara Hasanul ya, di akhir bab 4 atau
Atau sebelum sebelum lebih jauh penjelasannya itu Anda sudah menggambar hubungan antar variabel. Jadi ada di bab 3 itu kan belum terjawab, masih tanda tanya itu alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2 ya. Nah, di bab 3 juga kan sudah ada reduce formnya ya, sudah jelas di situ. Ya, kemudian di bab 4 ya tinggal penegasan saja bahwa 1 X2 X3 dan Y itu sudah terjawab dengan simbol statistiknya beta alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2. Nah, seperti itu. Untuk bisa menguatkan dari susunan variabel ini, baik kedudukan variabel exogenous dan juga variabel endogenous ya, memang harus didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, penelitian-penelitian relevan ya untuk bisa memperkuat kedudukan teorinya ya. Misalnya tadi ada sorotan tentang cadangan devisa, apakah cadangan devisa itu pas diletakkan pada variabel S3 atau gimana ya, karena di desain penelitian kamu ini cadangan devisa sebagai variabel intervening atau variabel perantara. Seperti itu. Jadi bisa saja sebetulnya HLN itu berhubungan langsung dengan Y, suku bunga berhubungan langsung dengan IHSG atau Y ya. Seperti itu. Tetapi kita ingin melihat bagaimana sebetulnya ya variabel antara exogenous dan endogenous ya ini saling mempunyai hubungan atau korelasi antara satu dengan yang lain. Nah, itu harus tergambar. Jadi jangan hanya gambar seperti ini aja ya, tidak ada simbol-simbol statistiknya dan lengkap dengan indikator teorinya, itu yang perlu. Kemudian yang saya ingin pertegas, Anda sudah menerapkan aplikasi desktop dengan SkiHub? Sudah? Ya, desktop Mendeley? Iya, sudah ya. Jadi daftar pustaka yang ada di sini itu sudah tercetak secara otomatis ketika Anda mengklik bibliografi. Iya, seperti itu. Iya. Kemudian yang ingin saya kritisi lagi nih pembahasan dengan menggunakan menggunakan hubungan. Ya, ini apa kamu juga menerapkan aplikasi Amos dalam mengolah data ini? Tidak. Ini kan hampir sama dengan Amos ya. Ya. Ini gambar-gambar seperti ini ya. Ya, kalau di aplikasi Amos itu ya kita bisa memadukan antara data statistik SPSS dengan Amos. Hanya kelebihannya aplikasi Amos dia bisa mendesain gambar ya. Dia bisa membuat sama juga di aplikasi PLS Smart. PLS itu kan begitu kita sorot angka-angka pada tabel-tabel X1, X2, X3 misalnya, itu langsung terbentuk gambar secara otomatis seperti itu. Ya. Ini belum menerapkan seperti itu ya, belum. Berarti masih SPSS standar ya. Ya seperti itu. Jadi SEM ya. Biasanya dikenal dengan analisis SEM ya. SEM model gambarnya juga itu mirip-mirip tapi lebih kelihatan rumit ya, karena banyak dia punya hubungan ya. Nah, itu sebetulnya ada istilah variabel yang tidak ya, faktor-faktor X yang tidak sempat masuk dalam bidikan penelitian seperti itu. Atau biasanya juga diistilahkan ada variabel laten ya, yang pada dasarnya bisa ada dan bisa tidak ada ya, bisa mempunyai hubungan atau pengaruh secara langsung baik itu kuat, sedang maupun lemah seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya tanggapi, tidak terlalu banyak ini ya, kalau kerangka pikir juga sudah bagus ya, sudah ada beberapa kali perbaikan ya. Hanya yang ingin saya sarankan kepada saudara Ahsanul Amal ya, tolong kalau bisa ya, karena Anda kan salah satu mahasiswa program studi ekonomi syariah ya,
tentunya juga skripsinya harus mempunyai keterkaitan ya dan ciri khas sebagai mahasiswa ekonomi syariah. Maksud saya ya, di dalam pembahasan itu kamu bisa memberikan semacam stressing ya keterkaitan dengan Al-Quran dan hadis Nabi ya. Misalnya ya tentang hutang ya, apa sebetulnya dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Begitupun juga tentang suku bunga ya, begitupun juga dengan tabungan atau saving ya. Kalau devisa itu kan sebetulnya saving. Kemudian tentang harga, bagaimana Islam menyoroti tentang keempat variabel ini seperti itu. Tapi masuk dalam kedudukan yang ideal ya. Bagaimana sebetulnya ya hutang dalam pandangan Islam itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana tentang suku bunga, bagaimana tentang saving atau devisa atau stok persediaan. Kemudian juga tentang harga ya, tentang harga atau price ya, seperti itu. Supaya lebih mantap punya skripsi, sehingga nanti orang yang melihat skripsi kamu itu berimbang ya, tidak seperti skripsi konvensional pada umumnya ya. Jadi ada ciri khas ya, ada ciri khas sebagai produk pada program studi ekonomi syariah. Anda sebagai Anda sebagai mahasiswa program studi ekonomi syariah harus mempunyai ya, ciri khas keislaman atau ekonomi syariah di dalamnya. Bukan hanya sekedar simbol ekonomi syariah, tetapi tidak ada unsur-unsur kesyariahannya. Salah satu unsur ya itu tadi ya, harus punya pandangan ya. Jadi Anda menarik. Jadi Al-Quran. Jadi semua yang Anda bahas ini sebetulnya ada semua dalam Al-Quran ya. Ada semua dalam Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang mengikuti ini yang mengikuti Al-Quran. Gitu. Jadi bisa juga sebagai amalan buat kamu untuk orang lain ya. Supaya bisa mengetahui dalil-dalilnya ya tentang apa yang saya katakan tadi. Mungkin dari saya itu, dan saya yakin sudah banyak masukan-masukan dari Dewan Pemuji ya. Dan saya pada akhirnya ya menyudahi dulu untuk sementara pertanyaan saya, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.